Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, saya kali ini bisa menjumpai Anda dengan perasaan senang dan bahagia. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya beserta sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudara-saudaraku semuanya selalu dilimpahi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikuatkan iman dan takwanya, serta diselamatkan hidupnya di dunia dan bahagia di akhiratnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun kapan dan bagaimana keadaan meninggalnya, itu yang masih menjadi misteri. Setiap orang yang beriman tentunya ingin kembali ke pangkuan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang baik dan mendapat balasan surga. Adapun salah satu tanda seorang muslim akan masuk surga adalah mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan baik. Misalnya meninggal dalam keadaan mendirikan solat, sedang berzikir, atau menghadiri majelis taklim, atau dalam kegiatan lain yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan mengenai tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lalu pertanyaannya adalah seperti apa tanda-tanda orang yang meninggal sebagai husnul khotimah tersebut? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat adalah suatu ungkapan pernyataan seseorang yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang ketika di akhir hidupnya dapat mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang pada akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Hadis di atas menunjukkan bahwa bagaimana keistimewaan serta keutamaan orang yang di akhir hidupnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini menjadi tanda bahwa dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sehingga dia layak masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wafat dengan dahinya yang berkeringat. Tanda kedua dari mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah ketika wafat, dahi orang tersebut berkeringat. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Buraidah ibnul Qasir. Dahulu ketika Buraidah kekulasan menengok saudaranya yang tengah sakit, ia menemukan bahwa saudaranya tersebut sudah wafat dan melihat pada jidatnya berkeringat. Kemudian ia berkata, Allahu Akbar, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, matinya seorang mukmin adalah berkeringat dahinya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, An-Tayalusi dari Abdullah bin Mas'ud. Hal ini karena pada saat meninggal dunia
ia mendapatkan kabar gembira tentang balasan kebaikan yang akan diterimanya. Sehingga seorang mukmin merasa malu kepada Allah karena merasa tidak pantas dengan keadaan dirinya. Karena itu dahinya berkeringat. Yang ketiga adalah meninggal pada hari Jumat. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam atau sebaik-baik hari dalam satu minggu. Pada hari Jumat juga banyak keutamaan khusus dibandingkan dengan hari-hari lain. Berdasarkan pada beberapa hadis, para ulama menyimpulkan bahwa seorang yang meninggal pada hari Jumat mendapatkan keistimewaan tersebut. Bahkan seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat akan dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau pada malam Jumat, pastilah Allah menghindarkannya dari siksa kubur. Yang keempat adalah mati syahid di medan perang, berjuang di jalan Allah. Tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah selanjutnya adalah mereka yang mati syahid dalam perang untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat nyawa orang yang berjihad dicabut, maka ia tidak akan merasakan sakit kecuali hanya seperti dicubit. Mereka tidak akan merasakan siksa kubur dan kekhawatiran di padang mahsyar, karena mereka yang mati syahid akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang kukur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karena karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Yang kelima adalah perempuan yang wafat karena melahirkan. Seorang wanita hamil sesungguhnya ia sedang berjuang untuk mempersiapkan amanah Allah yang ada di dunia. Sehingga apabila wanita tersebut melahirkan seorang bayi lalu meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan syahid. Dari Ubaidah ibnu Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menjenguk Abdullah bin Rawahah yang tidak bisa beranjak dari pembaringannya. Kemudian beliau bertanya, tahukah kalian siapa syuhada dan umatku? Orang-orang yang ada menjawab, Muslim yang mati terbunuh. Beliau kemudian bersabda, kalau hanya itu para syuhada dan umatku hanya sedikit. Muslim yang mati terbunuh adalah syahid, dan mati karena penyakit kolera adalah syahid. Demikian pula perempuan yang mati karena bersalin adalah syahid. Anaknya yang akan menariknya dengan tali besarnya ke surga. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi dan At-Toyalusi. Adapun yang keenam, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah orang yang selalu mengerjakan amal soleh hingga akhir hidupnya. Orang-orang yang beriman yang selalu mengerjakan amal hingga akhir hayatnya, maka mereka termasuk ke dalam orang-orang yang meninggal keadaan husnul khotimah. Hal ini dikarenakan mereka meninggal dalam keadaan tengah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, suatu hari saya akan menunaikan sholat subuh di masjid bersama Rasulullah. Tapi di tengah jalan aku bertemu dengan seorang yang sudah tua renta mau ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Aku terus berjalan di belakangnya. Dan ketika kami berdua sampai di masjid, ternyata sholat berjamaah sudah usai. Akhirnya aku sholat subuh jamaah dengan kakek itu. Dan ketika aku salam tahiyat akhir, kakek tetap bersujud dan ternyata si kakek sudah meninggal dunia.
Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kakak ini di akhirat?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia masuk surga." Hadis riwayat Ahmad dan Daruqutni. Saudara-saudaraku yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, demikian ulasan sedikit mengenai tanda-tanda orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah saudara-saudaraku, semoga bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan juga bagi saudara-saudaraku semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.